Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ibadah kita saat ini adalah ibadah dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Oleh sebab itu, marilah kita masuki ibadah kita dengan bersaat teduh sejenak. Dipersilakan untuk bersaat teduh. Saudaraku, mari kita bangkit berdiri. Kita menaikkan kidung jemaat 17, bait 1 dan 2. Tuhan Allah hadir. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudaraku, terimalah hukum kasih yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kita saat ini diingatkan akan hal mengasihi
Apakah kita sudah mengasihi Tuhan dengan semestinya dan juga mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri? Dan mari kita tundukkan kepala, kita berdoa memohon ampun kepada Tuhan karena kita belum dapat melakukan hukum ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita berdoa pribadi lepas pribadi. Saudara yang terkasih, saat ini kita akan menerima berita anugerah yang terambil dari 2 Korintus 5 ayat 21 yang demikian. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian berita anugerah yang telah kita terima, yang mengingatkan bahwa Yesus Kristus Tuhan kita adalah Allah yang penuh kasih. Oleh karena kasih-Nya itu, Dia rela untuk mengorbankan dirinya sebagai tebusan yang sempurna bagi dosa-dosa kita. Berucap syukurlah dan ingatlah selalu akan pengorbanan Yesus Kristus untuk keselamatan kita. Dan kita sambut berita anugerah ini dengan menaikkan kidung jemaat 424 bait 1 dan 2, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar,
Mari saudara kita bersama-sama berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami menghaturkan puji sembah kami kepadamu. Oleh karena Engkau adalah Allah yang setia, Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, dan Engkau adalah Allah yang senantiasa menyertai kami dalam kehidupan kami. Dan kami pun menyadari bahwa kami adalah ciptaan yang tidak sempurna, ciptaan yang penuh dengan keterbatasan. Dan kami menyadari bahwa kami tidak dapat hidup tanpa campur tangan-Mu. Kami tidak dapat menjalani kehidupan ini jika Engkau tidak beserta dengan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa beserta dengan kami. Kiranya Engkau senantiasa menaungi kami dengan tangan kasih-Mu, membimbing kami ke jalan yang Engkau kehendaki. Kami saat ini menyerahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, baik kehidupan kami bersama ataupun kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Saat ini kami masih ada dalam pergumulan yang sama, yaitu di dalam pandemi COVID-19. Tuhan, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau campur tangan di dalamnya, Engkau menolong setiap kami. Dan kami yakin dan percaya bahwa pertolongan-Mu akan senantiasa Engkau nyatakan kepada kami saat ini di dalam pandemi COVID-19. Engkau akan menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit. Engkau juga akan memberkati upaya-upaya kami dan memampukan kami supaya berupaya bersama-sama dengan baik. Engkau juga yang akan hadir dalam kehidupan kebersamaan kami di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang saat ini telah berumur 76 tahun lamanya. 76 tahun kami telah merdeka, dan 76 tahun pun kami sudah melakukan banyak hal. Dan biarlah kami mengingat akan perjuangan dari para pahlawan bangsa dan juga upaya-upaya kami bersama di dalam mengisi kemerdekaan selama 76 tahun ini. Sehingga dengan demikian ketika kami bersama-sama menapaki hari-hari kami yang akan datang, kami mengingat akan kemerdekaan ini, sehingga kami mampu menjaga kemerdekaan ini, mengisi dengan hal-hal yang baik, dan juga kami hidup berdampingan satu dengan yang lain dengan baik pula, dengan saling menghormati, saling menghargai, dan hidup rukun bersama, sehingga tercipta kedamaian di negeri kami tercinta ini, Indonesia. Engkau juga Allah yang berkenan hadir dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan menolong setiap kami di dalam pergumulan, di dalam tanggung jawab kami. Engkau menuntun, membimbing, dan senantiasa menaungi kami di dalam naungan cinta kasih-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau mendengarkan doa-doa kami. Engkau memberikan kepada kami apa yang terbaik untuk kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berfirman bagi kami, dan kami mau mendengar dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 7, Kisah Para Rasul 7 ayat 9 sampai dengan 16. Karena iri hati bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika ia menghadapi Firaun raja Mesir,
Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar dan memeliharanya. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saat ini kita bersama-sama memperingati dan merayakan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang ke-76. Oleh sebab itu, mari di dalam sukacita ini kita pekikkan merdeka 3 kali. Merdeka, merdeka, merdeka. Dengan memekikkan kemerdekaan kita sebanyak 3 kali, kita diingatkan bahwa Allah beserta dengan bangsa kita. Sebelum merdeka, Allah beserta kita. Di dalam proses kemerdekaan kita yakin dan percaya bahwa di balik proses kemerdekaan itu Allah ikut campur di dalamnya. Allah turut campur di dalamnya sehingga proses kemerdekaan dapat berjalan dengan baik dan kita betul-betul menjadi bangsa yang merdeka. Dan kita juga mengingat bahwa selama 76 tahun Allah bersama beserta dalam kehidupan bangsa dan negara ini. Dan kita yakin bahwa Allah yang telah menyertai kita dalam proses kemerdekaan, Ia yang telah juga menyertai kita di dalam kemerdekaan yang ke-76 ini, Dia juga yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Saudara yang terkasih, Allah senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kita, kehidupan bangsa dan negara kita. Dan patutlah kita saat ini bersyukur kepadanya. Saudaraku yang terkasih, berbicara soal pemeliharaan Tuhan, nas kita kali ini Kisah Rasul 7 ayat 9 sampai 16. Itu merupakan kesaksian Stefanus berkaitan dengan pemeliharaan Tuhan. Kita tahu Stefanus adalah salah satu tokoh Alkitab yang memiliki semangat yang luar biasa dalam
mengabarkan kabar sukacita. Namun banyak orang atau ada orang-orang yang tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Stefanus. Kemudian Stefanus ditangkap, kemudian diajukan dalam mahkamah agama, dan orang-orang yang menangkap ini mengajukan saksi-saksi palsu untuk memberatkan Stefanus supaya Stefanus dapat dihukum. Nah, ketika dia ada di depan mahkamah agama, dia memberikan kesaksian tentang tokoh-tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama, khususnya pada Kisah Rasul 7 ayat 9 sampai 16. Ini Stefanus memberikan kesaksian atau memberitakan firman Tuhan berkenaan dengan tokoh Yusuf dalam Perjanjian Lama. Stefanus mengatakan bahwa oleh karena iri hati, oleh karena sakit hati dari kakak-kakaknya Yusuf, maka Yusuf dijual untuk dijadikan budak. Dan setelah sampai di Mesir, dia menjadi budak. Bahkan dia juga dipenjara oleh karena kesaksian palsu juga, yaitu kesaksian dari istri Potifar. Kemudian dia akhirnya diangkat menjadi penguasa di tanah Mesir oleh karena dapat menerjemahkan mimpi Raja Firaun. Akhirnya juga di dalam kepemimpinannya terjadi bahaya kelaparan. Banyak orang datang ke Mesir untuk mencari gandum, membeli gandum, termasuk saudara-saudara Yusuf. Saudara Yusuf ke Mesir, bertemu dengan Yusuf. Akhirnya Yusuf meminta kakak-kakaknya untuk mengajak ayahnya dan bersama mereka tinggal di Mesir. Dalam kisah Yusuf ini kita melihat bahwa penderitaan yang dialami oleh Yusuf menjadi sebuah berkah. Artinya ketika saudara-saudara Yusuf mereka-rekakan kejahatan atau melakukan kejahatan kepada Yusuf, sehingga Yusuf harus menderita sebagai budak, bahkan menderita di dalam penjara, dan akhirnya dia malah diangkat menjadi penguasa di tanah Mesir, bahkan dapat menolong keluarganya, sanak saudaranya, ayahnya untuk keluar dari bahaya kelaparan. Yusuf tidak dendam terhadap saudara-saudaranya. Yusuf tidak sakit hati, tetapi Yusuf dapat melihat bahwa di dalam penderitaan yang dialami ini ada campur tangan Tuhan. Tuhan memang mengizinkan itu terjadi untuk sesuatu yang baik. Tuhan memelihara Yusuf ketika Yusuf ada di dalam kepedihan, di dalam penderitaan, sehingga dia dapat menjadi penguasa, salah satu penguasa di tanah Mesir. Dan oleh karena pemeliharaan dari Allah, Yusuf dapat mengimani, dapat menghayati hal itu. Kemudian dia yang sudah dipelihara oleh Allah, dia juga melanjutkan pemeliharaan Allah itu kepada keluarga Yusuf, kakak, saudara, dan juga ayahnya dan keluarganya. Bisa saja Yusuf itu menjatuhkan hukuman atas saudara-saudaranya, namun tidak demikian, karena dia mengimani apa yang terjadi dalam dirinya itu rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan dalam memelihara, bukan hanya memelihara Yusuf, tapi memelihara seluruh keluarga Yusuf. Saudaraku, kita juga yakin dan percaya bahwa dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Baik kehidupan kita
secara pribadi ataupun kehidupan kita secara bersama-sama dalam kesatuan negara Republik Indonesia. Proses kemerdekaan, Tuhan beserta, Tuhan memelihara dalam proses kemerdekaan menjadi bangsa yang merdeka, kemudian melangkah selama 76 tahun, itu juga oleh karena pemeliharaan Tuhan. Dan secara pribadi, lepas pribadi, Tuhan juga memelihara kita dengan menolong, melimpahkan berkat dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, karya pemeliharaan Tuhan ini jangan hanya berhenti pada diri kita sendiri, namun harus kita lestarikan. Bagaimana kita melestarikan karya pemeliharaan Allah dalam kehidupan berbangsa dan negara? Yaitu mari kita yang sudah dipelihara memelihara kemerdekaan, memelihara negara ini supaya menjadi negara yang lebih baik lagi, lebih maju lagi. Kita berupaya bersama dengan melakukan apa yang menjadi porsi kita masing-masing. Memelihara secara bersama-sama kehidupan kebersamaan kita, bangsa dan negara ini, dengan mengisinya dengan hal-hal yang baik, bermanfaat dan membangun. Sekali lagi selamat untuk kita, bangsa dan negara Indonesia, dalam ulang tahun ke-76 ini. Tuhan akan senantiasa memberkati dan memampukan kita meneruskan karya pemeliharaannya dengan memelihara kemerdekaan ini, memelihara kehidupan bersama supaya menjadi lebih baik dari hari-hari yang sebelumnya. Merdeka, merdeka, merdeka. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Daku
Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita telah dipelihara Tuhan selama 76 tahun menjadi bangsa yang merdeka. Dan kita juga tentu yakin dan percaya bahwa pemeliharaan Tuhan tidak hanya sampai pada 70 tahun kita merdeka saja, namun akan seterusnya Tuhan memelihara kita. Oleh sebab itu mari kita bersyukur dengan mengaturkan persembahan kepada Tuhan didasari dengan Matius 22 ayat 20 dan 21 yang demikian. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Apa yang menjadi dasar persembahan ini mengingatkan kita bahwa kita harus memberikan apa yang menjadi hak Kaisar atau pemerintah kalau di dalam bangsa kita, dan memberikan apa yang menjadi hak Allah. Artinya kita dituntut untuk tunduk, mendukung sepenuhnya pemerintah kita, dan tunduk dan taat kepada mereka. Terlebih dari itu kita dituntut untuk tunduk dan taat kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita oleh karena kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan mari kita mengaturkan persembahan diiringi kidung jemaat 337 bait 1 dan 3. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih-Mu dan pemeliharaan-Mu kepada kami sebagai bangsa dan negara Indonesia yang telah merdeka selama 76 tahun. Oleh sebab itu ya Tuhan, mampukan kami menghayati akan karya pemeliharaan-Mu dengan kami memelihara kemerdekaan ini dengan baik, memelihara dan mempertahankan kesatuan negara Republik Indonesia. Biarlah karya pemeliharaan-Mu dapat kami teruskan di dalam hari-hari kami sebagai bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena karya-Mu, oleh karena pemeliharaan dan kasih-Mu atas bangsa kami,
saat ini kami mengaturkan persembahan kepadamu. Biarlah Engkau terima, Engkau sucikan dan kuduskan, dan mampukan kami memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan beserta dengan kami. Di dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita bangkit berdiri dan kita mengikrarkan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, kini dan selamanya. Amin.